Lah, lagi-lagi alpukat Mickey umur 1,5 tahun sudah berbunga ya. Kondisinya sangat subur sekali, bukan karena stres berat atau stresnya. Ini berbunga secara alami ya, dengan sentuhan sedikit pupuk MKP dan Vertifos. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara mempertahankan bunga alpukat ini supaya menjadi buah. Oke, ikut terus channel saya, jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Adi Nur Prayogi. Sekarang saya berada di kebun saya, yaitu sekarang lagi dan lagi kita menemui salah satu alpukat Mickey yang berumur sangat muda namun sudah berbunga dengan kondisi yang tanamannya sehat ya. Nah, ini kita lihat di samping ini salah satu alpukat Mickey yang umurnya baru 1,5 tahun namun sudah berbunga dan belajar berbuah ya. Nah, bagaimana caranya kita mempertahankan bunga ini supaya bisa jadi buah dan bisa menjadi calon-calon atau bakal-bakal buah yang bisa bagus sampai nanti panen buahnya ya. Nah, karena banyak sekali di sini kadang-kadang bunga itu banyak rontok, kemudian nggak jadi buah, atau sudah jadi buah itu bahkan rontok lagi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana tips dan triknya cara mempertahankan bunga supaya tidak rontok. Oke teman-teman, sekarang sebelum kita membahas bagaimana caranya, sekarang kita sedikit mereview tentang pohon alpukat Mickey ini yang sudah berumur 1 tahun ini sekarang sudah berbunga ya. Nah, sebenarnya sedikit saya jelaskan. Jadi alpukat ini saya tanam di umur 1,5 tahun dari bibit ketinggian 40 cm. Sekarang kondisi sudah berbunga ya. Nah, ini berbunga ini dengan kondisi tanaman yang sehat ya, tidak karena stres dan tidak karena kita bantu dengan dopingan booster ya. Nah, ini berbuah secara alami dengan perlakuan pupuk yang ala kadarnya, hanya menggunakan pupuk MKP atau Vertifos saja sudah bisa ya. Nah, jadi sekarang ini kondisinya sudah berbunga semuanya di ini ya. Ini berbeda pada tanaman yang kemarin sempat kita review di kebun kita yang di sekampung ya. Ini yang di belakang rumah kita dengan kondisi batang masih seperti ini ya, masih dibilang cukup lah. Nah, ini dia dari ujung-ujung sudah mulai berbunga semuanya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih caranya agar bunga itu tidak tetap rontok ya. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu. Biasanya bunga alpukat itu rontok itu ketika pembuahannya atau pembunganya tidak tepat pada waktunya. Contohnya gini, tanaman itu dalam kondisi yang stres berat. Dalam kondisi stres berat itu daunnya habis, kemudian dia muncullah bunga. Nah, bunga itu muncul karena tanaman itu akibat dari stres berat ya. Stres yang berkelanjutan, kemudian dia tidak kuat mempertahankan untuk vegetatifnya, dialah lari ke generatif atau dengan cara berbunga. Nah, biasanya kegagalan paling banyak itu di situ. Ketika daunnya banyak menguning, banyak rontok, muncul bunga, itu biasanya nanti akan banyak rontok ya. Nah, yang kedua biasanya dari jenisnya. Ada beberapa jenis alpukat yang susah menjadi bunga, yang menjadi buahnya susah ya. Jadi tingkat kerontokan bunga itu sangat banyak sekali ya. Nah, jadi itu merupakan salah satu faktor yang menjadi kegagalan dalam jadinya buah dari bunganya. Nah, itu salah satu faktornya ya. Jadi mulai dari stres berat tanaman, kemudian dari juga jenisnya. Yang ketiga ada yaitu ketersediaan unsur hara. Unsur hara tanaman itu sangat dibutuhkan sekali dalam tanaman ya. Itu harus kita cukupi baik unsur hara makro maupun unsur hara mikro ya. Nah, jadi tips yang saya berikan di sini bagaimana cara kita membuat tanaman ketika kondisi berbunga itu terlihat subur ya. Subur itu bisa ditandakan dengan daunnya yang hijau, yang segar, kemudian tunas-tunasnya masih aktif. Seperti ini, tidak ada tunas-tunas yang mengering atau tidak ada yang tanamannya tidak daun yang rontok ya. Nah, kecuali di pot. Biasanya kalau di pot itu ketika berbunga atau berbuah itu dia kondisinya stres berat ya. Nah, itu karena biasanya digunakan dengan stres air atau dengan booster itu. Itu bisa kita pulihkan lagi kesuburannya dengan cara memberikan kompos, pupuk organik, kemudian pupuk tambahan seperti kimianya tambahkan lagi. Nah, salah satu cara membuat tanaman itu subur yaitu kita memperbaiki struktur tanah. Struktur tanah itu yaitu komposisi tanah yang ada di media tanam kita. Nah, jadi alpukat itu dia suka sekali dengan tanah-tanah yang subur. Caranya bagaimana? Caranya dengan kita menambahkan pupuk kandang atau pupuk kompos yang sudah kita fermentasi ya, yang kita taburkan di atasnya saja. Kemarin ini sudah kita taburkan ya, sudah kita taburkan yang di sekelilingnya sini, kemudian kita timpah lagi dengan tanah baru dan
kita campur dengan sekam ya. Tujuannya apa? Agar pupuk kandangnya atau komposnya itu tidak hanyut terbawa oleh air hujan. Nah, makanya saya timbun lagi dengan sekam ya. Nah, itu salah satunya itu menyediakan ketersediaan bahan organik kepada tanah itu secukup mungkin ya, dengan cara menambahkan pupuk kompos atau pupuk kandang. Ingat yang sudah difermentasi, jangan yang belum difermentasi ya, karena akan membuat biakan jamur atau patogen yang tidak bermanfaat bagi tanaman kita, membuat menambah penyakit perakaran dan akan merusak tanaman kita ya kalau belum terfermentasi. Alangkah baiknya kita fermentasi terlebih dahulu. Nah, itu salah satunya itu menjaga kesuburan tanah dengan cara mempertahankan kondisi bahan organik yang cukup. Kemudian yang kedua yaitu air. Nah, jadi ketika tanaman itu sedang berbunga, itu dia membutuhkan energi yang cukup banyak ya untuk mempertahankan bunganya. Usahakan air itu cukup, tidak berlebihan dan tidak kekurangan ya. Nah, itu jadi air itu untuk menjaga keberlangsungan tanaman agar lebih kuat mempertahankan bunganya. Seperti yang kita lihat ini yang hijau sekali ya. Kemudian yang tak kalah penting yaitu ketersediaan unsur hara. Nah, di sini kita harus mengerti unsur hara apa aja yang dibutuhkan ketika masa pembungaan. Salah satunya itu unsur kalsium, unsur kalium, kemudian unsur fosfat, itu harus sangat cukup ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya kita pupuk saja yang mengandung kandungan itu, baik itu kalsiumnya, kaliumnya, atau fosfatnya ya. Nah, biasanya unsur fosfat dan kalsium itu berkaitan langsung dengan kemasaman tanah. Kemasaman tanah itu apa? Itu pH tanah ya. pH tanah itu salah satu faktor kemasaman tanah yang harus kita perhatikan, yang sebelumnya kita sempat review kemarin ya. Nah, caranya mudah, yaitu dengan cara menambahkan kapur dolomit. Kapur dolomit itu salah satunya yaitu unsur kalsiumnya harus tinggi ya. Nah, ketika kita menambahkan unsur kalsium tinggi, maka pH itu akan netral. Kemudian unsur fosfat itu akan bisa tersedia atau bisa kita tambahkan, itu bisa lebih efektif ya. Nah, ini sekalian saya mau memberikan pupuk dolomitnya. Nah, dolomit itu berbentuk tepung, berputih, kandungannya yaitu kalsium dan magnesium ya. Nah, itu kita taburkan saja dolomitnya ke berbagai perakaran ya. Nah, jadi fungsi dolomit itu selain untuk menaikkan pH tanah, dia juga sebagai sumber unsur kalsium, dimana kalsium itu sangat dibutuhkan sekali dalam tanaman dalam jumlah yang besar juga ya. Tidak hanya N, P, dan K saja, namun yang dibutuhkan tanaman itu ada yang dalam unsur base itu ada Ca, ada Mg, ada N, ada P, ada K, dan banyak sekali, ada 16 unsur hara yang penting dari tanaman. Nah, jadi ketika kita memberikan kapur dolomit itu sudah memberikan dua fungsi, yaitu menaikkan pH dan memberikan unsur kalsium dan magnesiumnya. Kemudian untuk unsur kaliumnya, kalium itu fungsinya untuk membuat bakal buah atau mengisi buah ya. Nah, ini yaitu dengan cara kita menambahkan pupuk yang mengandung unsur K yang tinggi ya. Kalau di kimianya bisa kita gunakan KCl atau KNO3 putih, yang di bahan organiknya nanti bisa di searching sendiri ya, bisa berbagai sumber ya. Itu banyak sekali sumber-sumber K dari bahan organik ya, dari dedaunan, buah-buahan juga bisa. Nanti tinggal kita searching sendiri unsur bahan-bahan apa aja yang mengandung unsur kalium yang tinggi. Nah, itu bisa kita campurkan dengan fermentasian kita kocorkan ke tanah atau kita aplikasikan ke tanah ya. Nah, jadi untuk pemupukan itu tidak hanya dari daun ya, dari keduanya itu harus saling berimbang antara daun dan tanah. Kalau daun saja nanti kesuburan tanah kita itu tidak kita hiraukan atau kita acuhkan. Padahal yang paling penting itu yaitu tanahnya. Tidak hanya semprot daun saja, tapi tanahnya itu harus diperhatikan ya. Karena yang paling utama itu tanahnya, karena tanah itu tempat tumbuhnya tanaman. Kalau daun itu hanya sebagai penunjangnya, pembantunya aja supaya lebih efektif lagi ya. Nah, oke teman-teman, mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan selanjutnya di kolom WA ini. Oke, terima kasih.